Salam dalam kasih Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026, Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tema, jangan salah pilih jalan. Sebuah supermarket besar di pusat kota sangat ramai. Antrean di barisan kasir mengular panjang karena banyak orang belanja untuk kebutuhan bulanan. Di salah satu antrean ada seorang pembeli yang sedang terburu-buru karena harus menjemput temannya di stasiun. Di trolinya hanya ada 3 barang, 1 kotak susu, sebungkus roti, dan sebotol air mineral. Ia melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari antrean mana yang paling cepat. Di kasir sebelah kanan, antreannya panjang. Ada sekitar 9 orang, tetapi troli mereka rata-rata hanya berisi sedikit barang. Sementara di kasir sebelah kiri, antreannya pendek. Hanya ada 3 orang, tetapi masing-masing orang membawa troli yang penuh sampai menggunung. Karena ingin cepat selesai, pembeli ini mengambil keputusan berdasarkan panjangnya antrean. Ia memilih bergabung ke kasir sebelah kiri yang hanya ada 3 orang, berpikir bahwa melayani 3 orang pasti jauh lebih cepat daripada 9 orang. Namun keputusannya salah besar. Orang pertama di depannya membawa banyak sekali barang pecah belah yang harus dibungkus satu persatu dengan kertas koran oleh kasir agar tidak pecah. Proses itu memakan waktu lama. Setelah itu orang kedua di depannya ternyata mengalami masalah saat membayar. Kartu debitnya berulang kali ditolak oleh mesin, sehingga ia harus membongkar dompet untuk mencari uang tunai dan menghitung uang koinnya satu persatu. Sementara itu di kasir sebelah kanan yang tadinya antriannya panjang, orang-orangnya maju dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, antrian ke-9 sudah selesai, yang harusnya jadi posisinya, tapi sekarang sudah diisi deretan orang lain. Sementara pembeli ini masih terjebak di tempat yang sama, menanti orang di depannya menghitung uang koin. Pembeli itu hanya bisa menghela napas penyesalan. Ia menyadari bahwa ia hanya melihat apa yang tampak di permukaan, jumlah orang, tanpa teliti melihat isi di dalamnya, atau banyaknya barang dan kerumitan proses. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mengambil keputusan yang salah hanya karena kita terburu-buru dan hanya melihat apa yang kelihatan di luar saja. Kita sering mengira jalan yang tampaknya sepi, pendek, atau mudah adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan kita. Padahal sesuatu yang terlihat cepat di awal belum tentu mudah di tengah jalan. Sebaliknya sesuatu yang terlihat berat atau ramai di awal bisa jadi justru memiliki proses yang lebih lancar dan jelas. Sebelum mengambil keputusan besar atau memilih jalan hidup, jangan hanya melihat bungkus luarnya saja. Pikirkan dan nilai situasinya dengan sangat matang supaya kita tidak terjebak dalam masalah yang lebih rumit di kemudian hari. Jalan menuju maut seringkali tidak kelihatan menyeramkan atau penuh duri sejak awal. Seringkali jalan itu terlihat sangat logis, menawarkan keuntungan, kenyamanan, atau pemuasan ego. Logika manusia seringkali dikelabui oleh hasil jangka pendek tanpa melihat dampak jangka panjang. Kata maut di sini tidak hanya berbicara tentang kematian fisik, tetapi juga kehancuran moral, relasi yang rusak, kehilangan damai sejahtera, dan puncaknya adalah kematian rohani, keterpisahan kekal dari Tuhan. Niat baik atau ketulusan yang salah arah tidak bisa mengubah akhir yang buruk jika fondasinya memang salah. Jangan mengandalkan kompas sendiri.
Logika perasaan kita terkadang menipu. Karena itu penting kita menguji dan bertanya kepada Tuhan. Ketulusan saja tidak cukup jika kita berjalan ke arah yang salah. Jalur yang paling aman bukanlah jalur yang kelihatan paling mudah atau paling masuk akal bagi kita, melainkan jalur yang selaras dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menjadi kompas dalam hidup kami. Kami mau belajar taat bahkan ketika jalan yang Engkau tunjukkan terasa sulit atau tidak sesuai dengan keinginan kedaging kami. Sebab kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Tuntun setiap langkah kami ya Tuhan, agar hidup kami selalu memuliakan nama-Mu, membawa kebaikan bagi sesama serta alam ciptaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Juliana A. Ambo.